Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chandra Kusumawati yang merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Tanah Bumbu Angkatan 2 Kelompok 2 NDH 13. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan terkait analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi untuk pemenuhan tugas agenda 1. Analisis isu pada kali ini akan berfokus pada jabatan pelaksana konselor SDM di PTD PPA, yang mana dasar hukum untuk tupoksi tersebut didapatkan dari yang pertama, Keputusan Menteri Pan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN, dan kemudian yang kedua yaitu Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 37 tahun 2022 tentang tupoksi dan tata kerja UPTD PPA. Didapatkan tugas pokok yaitu menjalankan tugas administratif dan operasional dasar yang mendukung layanan konseling, pengelolaan data, pengarsipan, serta koordinasi teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian juga didapatkan terkait fungsi dan uraian tugas. Yang pertama yaitu penerimaan dan pencatatan khusus yang mencakup menerima laporan dari masyarakat, mengisi formulir, serta mencatat kronologi. Yang kedua yaitu pengelolaan administrasi konseling yang mencakup menyusun jadwal, kemudian mencatat hasil konseling. Yang ketiga yaitu pengarsipan dan pemeliharaan dokumen yang mencakup mengarsipkan fisik dan digital, serta menjaga kerahasiaan data. Selanjutnya yang keempat, yaitu pengolahan dan penyajian data, mencakup menginput data ke sistem, serta menyusun laporan untuk bulanan dan triwulan. Kemudian yang kelima, publikasi layanan bagi masyarakat, yang mana mencakup menyiapkan informasi layanan, serta mengolah update di media sosial. Dan terakhir yaitu pelayanan penunjang internal, mencakup menyiapkan fasilitas konseling, dukungan rapat, serta mendukung tugas tambahan. Berdasarkan beberapa tupoksi tersebut, didapatkan 5 isu berdasarkan tupoksi, yaitu yang pertama, terkait publikasi layanan masyarakat, yang mana ada isu informasi di media sosial jarang diperbarui, serta minim konten edukatif. Yang kedua, terkait penerimaan kasus, terdapat isu proses masih manual, lambat, dan masyarakat enggan. Ketiga, yaitu terkait pengelolaan administratif, di mana data layanan sering tertunda input, yang mana mengakibatkan mengurangi responsif. Kemudian yang keempat, ada pengarsipan digital, yang mana tidak terpusat dan kesulitan akses ulang data untuk publik. Kemudian yang terakhir atau kelima yaitu pengolahan data dan laporan, di mana pengolahan cenderung lambat yang berdampak pada laporan tidak tepat waktu dan kurang informatif untuk publik. Berdasarkan 5 isu tersebut akan dilakukan tapisan isu dengan metode APKL, di mana dari kelima isu, yaitu yang pertama, publikasi layanan masyarakat rendah, didapatkan skor aktual 5, problematik 5, kehalayakan 5, layak 5, dengan total 20. Kemudian yang kedua yaitu penerimaan kasus manual dan lambat, didapatkan skor aktual 4, problematik 4, kehalayakan 3, dan juga layak 4 dengan total skor 15. Ketiga, pengelolaan administrasi tertunda dengan skor aktual 3, problematik 3, kehalayakan 3, layak 3 dengan total 12. Keempat, yaitu pengarsipan digital tidak terpusat dengan didapat skor aktual 3, problematik 3, kehalayakan 4, layak 3 dengan total 13. Dan yang terakhir, terkait laporan kurang informatif dan tepat waktu, didapatkan skor aktual 3 dengan problematik 2, kehalayakan 4, layak 3, total 12. Dari tapisan isu dengan metode APKL ini didapatkan 3 isu dengan skor paling tinggi,
yaitu yang pertama terkait publikasi layanan masyarakat rendah, kemudian yang kedua penerimaan kasus kasus manual dan lambat, dan yang ketiga yaitu pengarsipan digital tidak terpusat. Selanjutnya, dari tiga isu tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode USG. Yang pertama yaitu terkait publikasi layanan masyarakat rendah, didapatkan skor untuk urgensi 5, seriousness 5, kemudian growth 4, dengan total skor 14. Kemudian yang kedua terkait penerimaan manual dan lambat, didapatkan skor urgensi 4, seriousness 4, growth 3, dengan total skor 11. Dan yang terakhir, arsip digital tidak terpusat, didapatkan skor urgensi 3, seriousness 3, growth 3, dengan total skor 9. Sehingga didapatkan masalah utama yaitu terkait dengan publikasi layanan kepada masyarakat rendah. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis masalah dengan fishbone diagram, yang mana ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut. Yang pertama terkait dengan atau sumber daya manusia, di mana stok belum terlatih digital content creation, serta tidak dibagi tugas secara khusus. Kemudian terkait dengan metode atau metode, itu tidak ada jadwal konten rutin serta bahan sosialisasi belum baku. Kemudian yang ketiga terkait material atau bahan, yang mana tidak ada template poster info atau infografis digital, serta konten visual kurang. Dan yang keempat terkait mesin atau alat, belum optimal menggunakan media sosial, serta kurang alat grafis, yang mana itu mengakibatkan terjadinya publikasi layanan ke masyarakat cenderung rendah. Kemudian yang terakhir, untuk masalah yang sudah kita temukan dan kita analisis, kita akan menyampaikan terkait alternatif pemecahan masalahnya, di mana masalah utama kita yaitu publikasi layanan kepada masyarakat cenderung rendah, di mana ada akar masalah, salah satunya yaitu stok belum terlatih. Untuk alternatif pemecahan masalah yaitu dengan mengadakan pelatihan singkat tentang content planning dan media sosial, baik daring secara internal. Kemudian untuk akar masalah kedua, tidak ada jadwal konten rutin, bisa kita dengan membuat alternatif penyelesaian, yaitu membuat kalender konten digital bulanan dengan fokus tema pengenalan UPT di PPA, jenis layanan, dan cara akses. Kemudian yang ketiga, alat grafis kurang optimal, kita bisa menyelesaikan dengan salah satunya menggunakan aplikasi pembuat grafis gratis seperti Canva, Piktochart, atau template visual siap pakai. Kemudian yang terakhir, untuk akar masalah tidak ada template visual, kita bisa menyelesaikan dengan alternatif pemecahan masalah, menyiapkan template poster infografis, rangka caption media, yang mana kita kumpulkan dan disimpan dalam folder terstandar. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.